mengatakan, pokoknya kalau kamu mau jadi ini, kamu harus pelajari ini. Dulu kan konkret ya. Iya, Kalau iya. kamu mau kerja di ini, pelajari ini. Sekarang udah Mm, nggak bisa. Yang mm, dipelajari ini lain lagi nanti keadaannya. Nah, mm. kalau begitu kita harus memberikan rumus tertentu. Kalau kunci itu kira-kira kunci Inggris lah. Begitu, Iya, Pak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang Pak Unang. Luar Terima kasih. biasa, kita diberi kesempatan untuk ngobrol bersama Pak Unang Rahmat pagi hari ini. Ini kawan lama saya sebetulnya dengan Pak Unang ini, tetapi beliau sangat sibuk, masih sangat aktif di berbagai kegiatan. Saya lalu dapat menghubungi beliau dengan cara jarak jauh Zoom begini. Nah, terima kasih Pak Unang sudah bersedia ngobrol di kita bersama-sama di sini. Terima kasih Pak Tarmizi. Saya juga Ya, mengucapkan terima kasih nih diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol masih berjarak jauh. Senang sekali. ya selalu saja Pak Unang itu terutama bagi yang sudah kenal sama Pak Unang. Pertanyaannya itu Pak Unang ini masih aktif sebagai pegawai negeri atau sudah tidak lagi? Kabarnya itu sudah pensiun, betul kah? Iya. Nah, ini saya kalau jumpa kawan lama, apalagi yang junior ya. Kalau yang junioran saya pasti, Pak, sekarang masih ngurusin madrasah atau kalau yang ketemuannya mungkin dalam 5 tahun terakhir katakanlah, Bapak masih di PAI SMA SMK gitu. Nah, Mm-mm. ini menunjukkan bahwa mereka menyangka saya masih dinas gitu. Iya, 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 Jadi iya, iya, gitu iya, ya. iya. Saya senang Hmm. saja dianggap begitu, berarti setidaknya mereka memandang saya masih layak untuk beraktivitas atau masih Mm-mm. pantas kalau masih dipandang pantas kalau saya masih ngantor kira-kira begitu Pak Tarmizi. Dan memang masih muda kok. Nah, itu. Dari tampilan saja sudah mengatakan begitu. Oh iya, Iya. paling tidak pasti lebih muda dari Pak Tarmizi karena Iya, Pak Tarmizi iya, adalah iya. senior saya Iya. kan gitu. Jadi definitif sudah pensiun ya Pak Unang ya. Per, per Februari 2020. Oh iya, Itu iya, masuk iya, tahun iya. ketiga ini Pak Tarmizi. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa pensiun ya. Ya. Ya baik. Lalu eh, kembali masuk lagi ke pendidikan, Ya, kegiatan pendidikan itu gimana? Kemarin ya. saya dengar sampai pergi ke Singapura membawa kawan-kawan guru gitu kan ya. Jadi dalam rangka kegiatan apa? Apa Pak Unang juga masih ngajar sekarang ini? Enggak, jadi begini. Jadi saya tuh sebenarnya mungkin karena saya dulu ada cerita dari IMM Iya. dan di Ciputat dan Mm-mm. kan apa harus diakui bahwa tokoh-tokoh dari Ciputat kan banyak yang Mm-mm. tampil di Iya, iya. level nasional ya. Iya. Misalnya ketika saya di IMM itu senior saya itu adalah diantaranya Kak Noto atau Mas Sudarnoto atau Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Sudarnoto. Hakim. Mm-mm. Itu saya jadi anggota, beliau ketua cabang. Dan di atasnya lagi Prof. Din Samsudin. Ketika Mm-mm. itu beliau baru doktor Andes dan baru Mm-mm. berangkat ke California. Mm-mm. Jadi karena banyak tokoh-tokoh dari Ciputat, Mm-mm. termasuk mungkin ya dari HMI, dari PMI kan semuanya Kumpul. pentas itu di tingkat Iya, nasional. iya, Nah, iya. saya dapat barokahnya, Iya, iya, iya. dapat Iya, iya. imbasnya. Iya. Ketika saya pindah dari guru tahun 96 ke pusat, nah Mm-mm. itu wasilahnya Pak Husni Rahim sebagai direktur. Mm-mm. Waktu itu mungkin butuh ini yang ngurus project apa basic education project Iya, itu iya, jangan orang BP. kantor semuanya gitu ya. Carilah ada satu dua orang guru gitu kan. Iya, yang di lapangan. Yang di lapangan biar tahu denyut pendidikan itu di tingkat implementasinya. Tapi kalau bisa ngerti bahasa Inggris dan bisa paham project administration memorandum gitu bisa Mm-mm. bisa buka-buka. Nah, ada kunjungan ke man saya dan akhirnya saya yang diantaranya yang ikut ke Jakarta. Mm-mm. Nah, eh, apa karena saya ada di direktorat itulah,
Majelis Dikdasmen, ketika itu ketua Majelis Dikdasmennya itu Prof Yunan Yusuf. Oh, Pak Yunan. Ya, Pak Iya, Yunan. iya. Nah, Pak Yunan kan ini kalau orang Muhammadiyah, orang kantoran semuanya, ini kita kekurangan data ini, perlu ada orang Dikbud yang karena kita ngurusinnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya. Untuk persekolahan, cari orang Muhammadiyah yang ada di Dikbud, bantu kita gitu. Heeh. Untuk permadrasahannya atau yang terkait dengan pondok, maka cari juga orang Muhammadiyah atau kader IMM yang ada di Kemenag gitu. Iya, iya. Nah, karena saya orang Ciputat yang Iya, iya, iya. dikenal gitu ya, ada Unang tuh gitu. Iya, 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 iya. Sejak saat itulah saya aktif di PP Muhammadiyah di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Oh, Muhammadiyah. oh, Nah, oh, oh. sampai saya pensiun, saya tuh kok nggak diganti-ganti. Yang lain silih berganti, yang muda-muda. Saya dengan Pak Maskuri terus saja ada. Saya Pak Mm-mm. Maskuri Mm-mm. dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu. Mm-mm. Pak Maskuri bahkan sekarang ketua lembaga ini pengembangan pondok pesantren Muhammadiyah. Pak Mm-mm. Mas Guri, Pak Dr. Mas Guri panggilnya udah Pak sekarang tuh Kiai Haji saya panggilannya. Nah, Iya. padahal di Muhammadiyah tidak dikenal ya Kiai Haji Kiai Haji. Buya Air aja panggilnya Pak Air aja kan. Cuman Buya Hamka yang dipanggil Buya sama Buya Anwar Abbas sekarang. Nah, jadi dari situ saya sebagai anggota sebenarnya. Jadi kalau ada rapat-rapat, ada kebijakan Mendikbud, ada keputusan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri tentang seragam yang agak ini ikut rapat gitu. Nah, kemarin yang cerita ke Singapura sebenarnya itu ya itu mungkin sudah apa ya, ya kok jadi saya yang berangkat gitu. Nah, ini STEM, Science, Technology, Engineering, and Maths. Ada Mm-mm. program STEM ya di tingkat Asia Tenggara sebenarnya. Kemudian eh, akhirnya ada MOU dengan Temasek Foundation, Pak. Mm-mm. Temasek Iya, Foundation. Temasek kan banyak ini ya melakukan iya. kerjasama dengan berbagai negara, berbagai mungkin organisasi besar, termasuk dengan Muhammadiyah. Nah, akhirnya ada MOU untuk melatih guru-guru Muhammadiyah, Mm-mm. tetapi dimulai dari kepala-kepala. Kepala, Kepala-kepala sekolah ya? kemudian wakil kepala. Ya Heeh. otomatis kan kalau kepala, wakil kepala mereka adalah guru kan ya. Heeh. Karena Yang kepala. dilatihkan lalu apa? Nah, ke sana itu lebih kepada eh, bagaimana memanage sebuah sekolah Mm-mm. agar sains, teknologi, engineering-nya, Mm-mm. maths-nya itu berkembang dengan baik. Oh, iya, iya, iya. Ah, Temasek menunjuk Nanyang Nanyang Politeknik, University. Nanyang Politeknik. Nanyang Politekniknya, tidak Iya, ke iya. universitinya karena yang Politeknik mungkin lebih spesifik gitu ya. Iya. Dipilih sebagai penyelenggara sehingga kemarin tuh Nanyang menyediakan akomodasinya, kita diberi apartemen yang sangat Iya. memadai, yang kebetulan ada di kampus. Kemudian Mm-mm. kita belajar di sana 1 minggu itu, jadi setiap hari itu setengah hari diskusi dengan dosen, setengah hari lagi kunjungan. Apa yang didiskusikan tadi seperti apa? Mm-mm. Misalnya bagaimana link and match atau kolaborasi antara industri dengan politeknik itu seperti apa? Oh, 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 iya. Saya jadi teringat Pak ini link and match-nya Pak Anu, Menteri. Menteri zamannya Habibie. Pak, Ya, siapa itu dokter? Lupa saya. Iya, Wardiman. Pak Wardiman. Zaman Pak Wardiman. Itu Iya. itu benar-benar ya. Jadi saya teringat waktu saya di Melbourne dulu. Jadi di sejumlah negara yang basis teknologinya sangat kuat. Jadi pendidikan itu kurikulumnya tuh dibuat oleh pasar katakanlah begitu. Iya, Mereka membutuhkan apa? Apa yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. pendidikan. Sehingga tidak ada istilah tamat sebagai insinyur ataupun sebagai pakar apa, begitu mau kerja di perusahaan itu mereka harus Hmm. didiklat lagi 3 bulan, 6 bulan Iya, sampai setahun gitu ya. iya, bahkan Karena bingung. iya, Iya. karena itu peralatan industri itu ada di kampus. Mm-mm. Oh, oh, Mereka yang oh, iya, mereka iya, gunakan iya. itu. Nah, kemarin itu seperti itu. Jadi bagaimana apa memaksimalkan kolaborasi dengan
Industri. dengan industri. Iya, iya. Kemudian juga nanti bagaimana lulusan ini bisa kembali lagi ke industri itu untuk yang mungkin yang terkait dengan itunya ya, kayak kerjaan-kerjaan politeknik memang. Iya, iya. Makanya kemarin yang banyak berangkat itu sekolah-sekolah Muhammadiyah yang SMK-nya kemarin tuh Pak. Oh, SMK. Iya, iya. SMK. Iya, iya, Ada iya. juga yang SMA tetapi ada punya program khusus gitu ya. Mm-mm. Ada Iya. ada multimedianya dan lain Mm-mm. sebagainya. Nah, Iya. kemarin itu yang dilakukan dan sepulang dari sana mereka sekarang itu sudah langsung action Oh, di jadi sekolahnya masing-masing. SMK yang ikut itu memang SMK yang sudah running well barangkali gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin harapannya yang sudah seperti itu, tapi biasalah kalau kebijakan nasional kan kita juga harus membawa juga misalnya satu dua sekolah yang misalnya Iya, iya. kemarin ada dari Ambon ya. Mm-mm. Oh, Untuk di ya, ya, ya. Ambon dia sekolah terbaik. Oh, oh, Tetapi oh, oh. begitu presentasi di sana Iya, cerita iya, iya. berapa fasilitas yang dimiliki untuk Iya, iya. multimedia, tetap saja Iya, masih ya. jauh Tertinggal jauh, tertinggal jauh. ya tertinggal jauh. Tapi untuk di Maluku, wah itu yang topnya gitu. Tapi kan Iya. harus maju bersama ya. Iya, iya, iya. Sehingga ada yang memang sudah tinggi Iya. sekali, ada sebagian yang mungkin masih di tengah lah. Ya, tetap bagus untuk memotivasi kan, Betul. memotivasi di sana gitu kan ya. Nah, Pak Unang, yang seperti itu kan sebetulnya sangat menarik dan itu memang Hmm. dibutuhkan oleh kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah gitu, baik itu di Ya. sekolah-sekolah lingkungan NU, lingkungan Muhammadiyah atau swasta yang lainnya gitu kan ya. Apakah kesempatan-kesempatan seperti itu ada nggak di tempat-tempat lain, Pak Unang gitu kan? Nah, ini kalau sebenarnya begini ya, kalau karena Muhammadiyah sendiri kan memiliki sekolah dan madrasah yang banyak ya. Iya, Jadi kalau untuk Muhammadiyah tentu mungkin tantangannya bagaimana melakukan apa membagi pengalaman itu kepada sekolah-sekolah di sekitar. Jadi ada program imbasnya juga gitu ya. oh, Jadi oh, oh, oh. bagaimana mereka nanti merangkul sekian. Makanya waktu memilih sekolah yang mana itu dengan memperhitungkan dia Mm. nanti akan menggendong berapa sekolah di sekitar. Iya, iya, klasternya. Nah, ya punya Mm-mm. klaster-klaster. Nah itu mungkin kalau untuk kami karena ini di Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, maka sementara ini bagaimana ikut bisa membesarkan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di sekitarnya. Iya, Nah, iya, iya. tentu kalau dalam konteks nasional, saya juga karena pas pulang itu ada teman juga, ada teman di misalnya di NU ya. Oh, nah, Mm. bagi dong, bagaimana katanya? Sekolah saya juga kan banyak gitu kan. Iya, Nah, saya iya. bilang kalau begitu, ayo datang ke PP Muhammadiyah, diskusi di sana bagaimana untuk mendapatkan peluang-peluang seperti itu. Karena Mm-mm. kita juga ingin maju bersama ya. Iya, Karena kalau sudah keluar, apakah dia dari sekolah negeri, sekolah swasta, swastanya Muhammadiyah atau sekolah mana, mereka kembali ke masyarakat. Dan itu iya, yang akan memperkuat bangsa kita kan. Kita iya, kita sudah tidak bicara lagi dari sekolah mana asalnya gitu. iya, iya. Tetapi ini yang akan menjadi kekuatan generasi kita. Oleh karena itu kita juga berkepentingan mendorong berbagi pengalaman kepada teman-teman lain yang di luar Ormas Muhammadiyah bila memungkinkan untuk mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Ya, artinya secara minimal mungkin bisa share Pak Undang ya, sekolah Muhammadiyah atau SMK yang sudah mendapatkan pelatihan di Singapura itu, Mhm. sekolah NU juga bisa minta kan, link ke sekolah Ah, Muhammadiyah untuk betul, sharing itu kan, untuk betul, menimba. Dan begitu sebaliknya kan, betul, kalangan-kalangan sekolah NU juga banyak yang punya kemampuan gitu kan ya, yang mendapatkan pengalaman di tempat lain umpamanya. Sekolah Muhammadiyah kan bisa juga menimba ilmu dari mereka kan begitu kan. betul, Sharing itu betul kan bisa sekali. terjadi. Nah ini alhamdulillah ya sudah kita rintis. Kita juga sering rapat bersama, kadangkala rapatnya jumpanya di Dikbud gitu ya. Lagi Mm-mm. rapat tentang kebijakan Dikbud. Iya, iya. Di situ karena Dikbud juga kalau ada kebijakan-kebijakan yang dipandang krusial, maka saya sudah bisa itu ya dari pengalaman yang ada gitu. Pasti Mm-mm. nanti yang diundang tuh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Mm-mm. dan Ma'arif NU.
Nah, Iya, iya. maka ketemulah pengurus Iya, Ma'arif iya, iya, iya. NU dan Iya, pengurus Majelis Dasman. Nah, iya, kita di iya. situ ngobrol. Gimana nih? Iya. Bahkan kemarin ada tawaran dari apa? Semacam dinas pendidikannya Perth itu Oh, oh. Australia Barat ya. Australia ya, Iya, ya. Western Australia iya. ya. Mm. Saya pertemuan di itu di hotel apa di Kuningan kemarin itu. Bareng-bareng termasuk pas saya lihat ternyata kenal juga beliau sama-sama di MUI juga. Salah Mm. satu kiai dari NU, Mm. dari Ma'arif juga. Jadi kita Mm. lumayan sering ini Iya, intens iya. untuk berjumpa dengan apa International Foundation gitu ya yang Iya, iya. memberikan tawaran untuk pendidikan. Walaupun memang ada yang bentuknya mungkin grants gitu ya. Iya. Ada pelatihan-pelatihan gratis, ada juga yang memang mereka menawarkan semacam apa ya, sister school gitu ya. Iya, iya, iya. Ini membuka ada sekolah internasional, dosen-dosen mereka kirimkan ke sini, tapi nanti dulu tuh ada istilah sandwich segala macam ya. Mm, mm, mm. Nah, yang program-program seperti itu mungkin untuk menaikkan itu aja daya jual Iya, sekolahnya seperti itu iya, juga ada. iya. Jadi alhamdulillah kita kita bangun terus yang seperti itu Pak Tarmizi. Ya, artinya kan kawan-kawan yang di level apa namanya lapangan itu kan katakanlah itu para Ya, para pelaku pendidikan yang sebenarnya di sekolah itu kan kesempatannya tuh selalu saja ada Pak Unang ya ya, sebetulnya gitu kan ya. ya, Tidak harus secara linear ke pemerintah umpamanya betul. gitu kan. Selalu mengharapkan umpamanya bantuan proyek dari Ya, pemerintah. betul. Secara horizontal kan dengan lingkungannya sendiri kan banyak peluang-peluang itu sebetulnya kan gitu kan ya. Ya. Mhm. Ya, jadi selalu saja punya optimisme untuk mengembangkan pendidikan di tingkatnya masing-masing. Pak Betul. Unang tentu di level apa pimpinan pusat Muhammadiyah pada level nasional gitu kan. Tapi pada level Ya, lokal di provinsi, di kabupaten, di kota Madia, peluang itu betul. selalu saja ada. Selalu saja ada. Dan itu mungkin kita nggak usah menunggu kebijakan level nasional Betul, ya. betul, Jadi kita betul. main di bawah gitu ya. Kita Iya. lakukan itu dan ada yang menarik ini Pak Tarmizi. Jadi ini contoh di lingkungan ini. Saya mungkin ini tahadut bin lah. Karena baru saja berdiri ranting Muhammadiyah di perumahan ini, Mm, mm, mm. juga saya gaungkan spirit kampung madani, kampung yang berkeadaban, yang civilized gitu ya, Mm. yang apa akur, beragam tetapi terus saling memahami gitu ya, understand each other gitu ya. Nah, ada kunjungan kemarin itu dari ranting NU. Lalu Oh, lalu ada obrolan bagaimana kita membuat pilot project di komplek kita, Pak. Ada oh. misalnya pengembangan ekonomi yang digerakkan oleh NU dan Muhammadiyah Iya, gitu. iya, 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 Gitu iya, ya. iya, iya, iya. Biar orang lihat gitu ya, jangan jangan kesannya itu wah ini NU lain, Muhammadiyah lain. Bahkan Iya. kita ingin mengelola ini bersama, kegiatan bersama. Nah, kebetulan malam itu juga ada dari Bansernya. Dari Iya, iya. Bansernya nawarkan begini, katanya saya dipanggilnya Pak Kiai karena saya masih pakai peci, mungkinnya saya pakai oh, karena pulang dari masjid, katanya Pak Kiai begini, kalau misalnya di Masjid Bapak Al Muhajirin ada kegiatan yang apa mengundang orang banyak, jangan segan-segan Bapak, kontak kami. Mm. Banser siap di sini diturunkan. Gitu. Iya, 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 Nah, iya. saya bilang nanti kalau saya minta juga ke Muhammadiyah nanti Kokam juga akan datang. Nah ini apa? Biar kelihatan guyub Iya, gitu iya, kan. iya. Karena Dan selama Pak Unang, faktor masjid itu jadi bisa benar-benar menjadi faktor integrasi dari lingkungan lingkungan masyarakatnya. ya Mungkin itu yang dimaksud seperti kalau itu. main di sekolah katakanlah, ya itu kan ketahuan gedung gedung Muhammadiyah. Kalau Ya yang di ya NU itu gedung NU umpamanya. ya Tapi kalau sudah di masjid kan udah nggak ada cerita itu sebetulnya. itu Dan rumah itu sangat besar bersama ya, iya, rumah bersama ya. Nah sangat betul betul. dimungkinkan untuk terjadi apa namanya integrasi sosialnya. Nah, Pak Unang,
Dari pengalaman Pak Unang seperti itu. Mhm. Dari orang-orang seperti kita yang masih punya concern terhadap pendidikan gitu kan ya, melihat masalah-masalah yang berkembang. Menurut Pak Unang apa yang masih prioritas strategis barangkali yang bisa kita kerjakan gitu. Baik dikerjakan oleh individu-individu Mhm. seperti saya pensiunan umpamanya gitu kan ya, ataupun oleh kolektivitas masyarakat kecil gitu kan, Mhm. satu kumpulan kecil. Apa yang prioritas menurut Pak Unang yang perlu disentuh di dalam bidang pendidikan? Problemnya kan banyak kan, Mhm. Iya, problemnya. iya, iya. Tapi kalau kita ambil, menurut Pak Unang apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini memang apa ya? Mungkin kita kadang bingung harus mana dulu ya, karena Iya, begitu begitu banyak hal yang harus kita diurusin. pilih urus, sementara kita juga kan tidak bisa mengurusi semuanya gitu Betul, ya. betul. Nah, pertama saya kalau dari pilihan-pilihan mana yang perlu kita sentuh, dari sekian itu mungkin pokoknya ada aspek kurikulum, ada aspek infrastruktur, ada guru. Maka saya tuh setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Husni Rahim yang ada Mm, gerakan guru berkualitas ya. mm, Saya kemarin menyimak hampir sampai selesai ya salah satu podcast itu. Saya mm, bilang, jadi membuat saya merenung kembali, ini sangat substansial yang disampaikan oleh mm, Prof. Husni Rahim gitu ya. Karena memang bermula dari guru. Dan mm, saya sendiri karena saya juga dulu ya 8 tahun sebagai guru yang full sebagai guru PNS. Saya dulu pernah berkonflik sedikit dengan kepala madrasah karena saya mendorong guru-guru dan siswa untuk kritis. Oh, misalnya ajukan ini kita beli buku ini harus ada. Sementara dulu sekolah nggak mau mengeluarkan dana untuk beli buku gitu ya. mm, Saya sampai urunan, saya sampai beli buku sendiri, mencari buku-buku bahasa Inggris yang bagus gitu ya. Betapa guru itu sangat sangat menentukan ya. mm, Saya merasakan sendiri sebagai guru ketika jadi guru dan ketika guru itu berhasil menjadi role model bagi siswanya, bagi murid-muridnya, maka itu benar-benar sesuatu yang sangat penting tertanam pada murid-murid. Dan oleh karena itu, agar guru itu sanggup menginspirasi murid-muridnya dan dengan nilai-nilai yang unggul yang sampai kepada mereka, maka memang guru itu harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, mm. sekarang pemerintah memang sudah misalnya dengan sertifikasi, walaupun mungkin kadang-kadang jadi salah ini ya, salah arah gitu ya. Maksudnya disertifikasi itu agar guru itu jelas kalau sudah punya sertifikat, artinya bukan sertifikat dan sertifikasinya, tetapi kompetensinya ketika mereka sudah bersertifikat itu include di dalamnya segala kompetensi, kompetensi personal, kompetensi sosialnya gitu melekat di situ sehingga mereka di masyarakat bisa membawa diri dengan baik. Dengan anak-anak kapanpun dia bisa tampil selalu prima, kemudian selalu menginspirasi bagi murid-muridnya. Saya mungkin bersyukur ya setelah sekian puluh tahun nggak ngajar, saya 88 sampai 96 bersama-sama dengan istri berjumpa dengan murid yang keajar waktu itu. Kalau Mhm. jumpa itu mereka masih bilang, Pak, saya nggak lupa pesan Bapak tentang ini gitu kan. Dan itu yang membuat saya terus fight dan sampai saya kerja gitu kan. Ada lagi yang cerita, Pak, saya ingat menurut pesan Bapak gitu ya, bahwa ketahanan, kemudian kemandirian itu lebih penting dari segalanya. Saya bukan anak paling pintar dulu di kelas, tapi saya bisa bertahan di kantor saya. Ketika yang lain saya terus bertahan dan saya sekarang sudah menjadi ini gitu. Saya di situ ada rasa bangga ya bahwa oh berarti dulu saya sebagai guru yang masih junior waktu itu Iya, iya. sebisa-bisa tampil yang terbaik menurut saya ya ketika itu. Dan saya jadi teringat gini Pak dan tahun 95 96 awal Republika berdiri
karena saya lagi semangat gitu ya sebagai guru ingin memberikan kepada anak wawasan terbaik. Saya menjadi guru bukan satu-satunya, berdua dengan seorang teman. Saya ikut membeli saham Republika dan saya berlangganan. Lalu selama 2 tahun menjelang saya pindah ke Jakarta, menjadi dua-duanya guru yang berlangganan koran Republika. Itu dan luar biasa. Saya membaca informasi yang orang tidak baca gitu ya. Saya bisa berbagi spirit kepada anak-anak yang guru lain mungkin tidak punya itu karena tidak membaca gitu. Oleh karena itu saya mendorong salah satunya adalah bagaimana membuka berbagai pintu kepada guru, memotivasi guru yang tadi gerakan guru berkualitas. Dimulai guru yang selalu membaca, mencari yang terbaru, memberikan info yang teraktual kepada murid-murid, dan jangan lupa juga bahwa kita membekali anak-anak kita untuk zaman yang bukan zaman kita ya. Iya, Bahkan kalau beberapa pakar mengatakan hari ini kita mengajar kepada anak-anak tentang teori ini, tentang pasar, tentang industri. Pada saat anak lulus, udah nggak ada Pak itu, udah ganti teknologinya. Jadi kalau begitu, guru-guru kepada anak-anak itu sekarang selain pengetahuan secara umum harus pandai memberikan kunci-kunci dan juga ilmu untuk memodifikasi dan ilmu untuk beradaptasi dengan keadaan karena setiap saat bisa berubah. Saya kira rasanya mungkin itu gitu ya yang ada di benak saya untuk saat ini, Pak Tarmis. Baik, luar biasa. Jadi saya setuju ya, sepakat itu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Unang. Jadi berdasarkan pengalaman yang banyak dari Pak Unang, pengalaman praktis sebagai guru juga gitu kan ya, pengalaman praktis sebagai birokrat, sebagai pembuat polisi kebijakan pendidikan, baik itu di pemerintahan maupun juga kebijakan di organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, di masjid umpamanya. Ternyata menghadapi problem yang begitu banyak dalam dunia pendidikan, tetap saja guru sebetulnya menjadi kunci utamanya. Itu kan ya. Apabila kita memiliki guru atau ada tampil seorang guru yang bisa menjadi teladan bagi lingkungannya, maka problem-problem yang dihadapi sesungguhnya ada jalan keluarnya nanti. Ada solusinya gitu kan. Barangkali orang mengeluh fasilitas, barangkali orang mengeluh kompetensi, barangkali orang mengeluh umpamanya lingkungan yang tidak mendukung. Manakala kita hadir sebagai guru yang bisa menginspirasi, kata Pak Unang tadi, maka harapan untuk menemukan solusinya akan menjadi terbuka. Betul. Saya pikir begitu dari yang saya pahami dari Pak Unang. Iya. Jadi mungkin saya karena ingat berbicara kunci ya, jadi kunci dalam arti harfiah juga gitu ya, dan juga kunci dalam pengertian maknawi gitu ya. Kunci sekarang kan, bagaimana mobil aja dulu harus pakai kunci gitu ya. Sekarang mobil yang modern sudah keyless ya, tanpa kunci lagi. Artinya bahwa kunci itu tidak dimaknai secara letterlek lagi sekarang ini. Jadi kalau umpamanya memberikan pokoknya kalau kamu mau jadi ini, kamu harus pelajari ini. Dulu kan komplit ya. Kalau kamu mau kerja di ini, pelajari ini. Sekarang udah nggak bisa. Yang dipelajari ini lain lagi nanti keadaannya. Nah kalau begitu, kita harus memberikan rumus tertentu. Kalau kunci itu kira-kira kunci Inggris lain. Yang bisa di-setel sendiri nanti oleh anak sesuai dengan keadaan. Nah ini yang berat sekarang bagaimana mencari ilmu yang kira-kira dianalogikan dengan kunci Inggris yang elastis. Ini kelihatannya bisa menjadi topik tersendiri yang bisa kita elaborasi pada ngobrol yang akan datang, Pak Unang. Bagaimana menghadirkan kunci Inggrisnya, gitu kan ya. Sebab betapapun yang kita hadapi sekarang ini selalu saja ada keterbatasannya. Dan kalaupun saat ini kita anggap sebagai sebuah temuan yang sudah paripurna, besok menjadi tidak sempurna lagi. Betul. Itu kan ya. Apa yang kita anggap
tahun ini, tahun 2023, Hmm. wah ini rumusan yang terbaik gitu kan Iya, ya. Ternyata gitu tahun berikutnya udah berubah lagi. Jadi betul, kunci Inggris yang diistilahkan oleh Pak Unang itu memang perlu kita cari rumusannya, atau betul. mungkin kunci Inggrisnya juga tidak satu, Pak Unang, juga ada macam-macamnya juga gitu kan Iya, ya, iya, iya. ada Bisa variasinya. ini gitu ya, yang Iya, bisa dimodifikasi seketika gitu ya, yang iya, mungkin yang adaptif gitu ya. betul, 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 betul. Sebuah pemahaman konsep yang adaptif dan kira-kira ada pada ilmu-ilmu apa saja, bagaimana kita meramunya, yang itu yang bisa dijadikan bekal jitu bagi para guru dalam menghadapi atau menyiapkan generasi yang akan datang yang selalu berubah ini. Ya. Oke, baik Pak Unang. Saya kira ini tantangan baru, eh, peluang baru juga untuk kita ngobrol lagi Ya, baik, pada baik, baik, kesempatan insya yang Allah. akan datang. Terima kasih sekali Pak Unang, banyak sekali informasinya, banyak sekali inspirasi yang barangkali bisa kita petik dari obrolan seperti ini. Kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan pelaku pendidikan dimanapun berada di Indonesia, kalau mengikuti pembicaraan saya ini, mudah-mudahan ini menjadi apa namanya pelajaran juga. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagaimana kawan-kawan menjadi pionir ya, menjadi tokoh melakukan perubahan, perbaikan di lingkungannya masing-masing. Nantikan pembicaraan saya dengan Pak Unang berikutnya. Mudah-mudahan Pak Unang tetap sehat, tetap Amin. bersemangat, dan sekaligus juga memberikan contoh bagi kita. eh, Usia ternyata tidak menjadi persoalan apa-apa, itu hanya urut kronologis aja sebetulnya. Tetapi semangat Ya, untuk selalu mengabdi kepada masyarakat, kepada agama, kepada dunia pendidikan, itu amin, amin. selalu saja ada, dan contohnya seperti yang saya hadapi bersama Pak Unang sekarang ini. Baik Pak Terima Unang, kasih, Pak Anda Tarmizi. Ya, ya, terima kasih sekali. Salam untuk keluarga, terima salam untuk kasih. jemaah masjidnya, Insya Allah. salam untuk Nanti kawan-kawan saya akan semua. ceritakan juga nih, menjadi bagian ceritanya kepada jamaah Baik, ini. baik. Mohon maaf, mungkin tidak sistematis ya. Saya habis menghadapi banyak hal, jadi wah ini Ya, sporadis saja. ini juga memang obrolan spontan yang sifatnya Ya, lebih natur, ya, kira-kira ya, begitu ya. Ibu Alam. Sekali lagi terima kasih Pak Unang. Mari Terima kita kasih, akhiri dengan sama-sama. sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin. Kawan-kawan, kami nantikan kembali untuk berbicara atau mendengarkan, menyaksikan channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.